Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak lintas Nusantara, ketemu lagi dengan Bapak di Ali Rose Channel. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu mulai dari halaman 43 sampai selesai akhir di pembelajaran 4 buku siswa anak-anak ya, sampai halaman 47. Tolong diperhatikan. Sebelumnya yang baru bergabung di Ali Rose Channel, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Perlu diketahui bahwasanya video pembelajaran kali ini dibuat dalam rangka pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, kita lanjutkan. Ayo membaca. Bacalah artikel berikut ini untuk membantu memahami makna kewajiban secara umum. Nah, di sini kita akan belajar mengenai kewajiban sebagai warga negara dan juga sebagai seorang siswa, kewajibannya apa. Kalau kemarin kita sudah belajar hak, yaitu konvensi hak anak, sekarang kita akan belajar yaitu masalah kewajiban sebagai warga negara dan juga kewajiban sebagai seorang siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor? Tentu bisa menjawab, penuh coretan dan rusak. Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Apa yang disampaikan di paragraf 1 tentunya banyak terjadi di sekolah-sekolah. Tidak semuanya, tapi beberapa. Apa yang kamu rasakan? Silahkan dicurhatkan dengan teman kalian mungkin yang bersama-sama melihat video Bapak ini. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Ini salah satu hak siswa, mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga, ini kewajiban siswanya, untuk menjaga pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Jadi kamu haknya mendapat pendidikan yang layak, tapi kewajibanmu yaitu untuk menjaga sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Jika siswa tidak melaksanakan itu, maka kegiatan belajar mengajar akan terganggu. Salah satunya kamu tidak semangat belajar, kamu tidak betah di sekolah karena sekolahnya kotor, bukunya sobek-sobek seperti itu. Kita lanjutkan. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah ini anak-anak, sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Jadi di sini kalian kalau tidak melaksanakan kewajiban, tentunya kalian tidak mempunyai hak. Kalau sudah melaksanakan kewajiban, kalian bisa meminta hak kalian. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Jadi segala tingkah laku kita sebagai warga negara itu diatur oleh undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di sini diulangi lagi, pendidikan yang layak. Maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Sudah tahu ya peraturan sekolah, masuk jam 7, pakai masker. Nanti kalau pembelajaran sudah tatap, mengerjakan tugas, bersihkan ruang kelas, menghapus papan tulis. Itu kewajiban seorang
siswa. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca lagi, bisa kalian putar video ini berulang-ulang. Kita lanjutkan di halaman 45. Ayo berdiskusi. Sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kita perlu mengetahui hak dan kewajiban kita. Sebelumnya, kamu telah mengetahui hak-hakmu sebagai seorang siswa dan sebagai seorang anak. Bersama dengan teman sebangkumu, gunakan tabel berikut untuk menentukan hak-hakmu sebagai siswa. Setelah itu, kamu dapat menentukan kewajiban untuk mendapatkan hak-hakmu. Jadi di sini hakmu, kewajiban. Hakmu di sekolah, kewajibanmu di sekolah. Hakmu di rumah, kewajibanmu di rumah. Kalian sebutkan, bebas jumlahnya. Nah, agar bisa membantu kalian, di sini akan Bapak beri contohnya. Hakmu sebagai siswa di sekolah, Bapak tuliskan seperti ini ya. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang di sekolah, menggunakan fasilitas belajar di sekolah, memperoleh bimbingan dan konsultasi. Kewajibanmu mengikuti seluruh kegiatan sekolah, mematuhi segala peraturan di sekolah, memelihara dan menjaga seluruh fasilitas yang ada di sekolah. Apakah hanya itu? Tidak, banyak sekali. Selanjutnya, hakmu sebagai anak di rumah. Hak mendapat perlindungan, hak mendapat kasih sayang, hak mendapat kesehatan yang layak. Kewajibanmu membantu orang tua, belajar yang rajin, menjaga kebersihan lingkungan di rumah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ayo renungkan, apa saja hal yang menarik yang kamu temui pada kegiatan belajar hari ini? Sebutkanlah beberapa hal yang dari kegiatan belajar hari ini yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Apa sikap yang harus dikembangkan untuk mendapatkan hakmu sebagai seorang siswa di sekolah? Di sini akan Bapak kasih contoh jawabannya ya. Di sini, dapat mengetahui hak dan kewajibanmu di rumah dan di sekolah, belajar dengan teman dalam berdiskusi, dalam memberikan pendapat dan menghargai pendapat orang lain, serta belajar berdialog diri saat presentasi. Itu adalah hal yang menarik yang kamu dapat dalam pembelajaran kali ini. Terus yang kedua, cara mengetahui inti dari setiap paragraf, cara agar percaya diri saat presentasi. Di sini tadi sudah belajar mengetahui inti dari sebuah paragraf yang sudah kita pelajari sejak semester 1. Di pembelajaran berikutnya kita selalu latihan menentukan inti dari sebuah paragraf, kata kunci maupun kalimat utama, gagasan utama dalam setiap paragraf. Yang ketiga, apa sikap yang harus dikembangkan untuk mendapatkan hakmu sebagai seorang siswa di sekolah? Sikap tenggang rasa, hormat menghormati, sikap mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Itu adalah inti dari pembelajaran kita di tema 6 subtema 1 pembelajaran 4 anak-anak ya. Baik, mungkin di pembelajaran 4 itu yang bisa Bapak sampaikan sampai di halaman 27 ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, atau bisa tanya orang tua, bisa tanya temannya, bisa tanya orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Karena kita pembelajaran jarak jauh, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, patuhi protokol kesehatan, selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.